Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukjizat. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen Bapak M. Rendi Adil Hayadi SHMH. Materi kali ini yaitu pertemuan ketiga, yaitu penyertaan atau legal meaning. Secara umum, penyertaan diatur dalam pasal 55 sampai 62 KUHP, buku 1 sampai buku 5. Secara khusus diatur dalam buku 2, buku 3 KUHP dan beberapa peraturan di luar undang-undang. Pengertian pernyataan suatu tindak pidana yang di dalamnya terlibat lebih dari suatu atau beberapa orang yang melibatkan dari dalam suatu tindak pidana. Bentuk-bentuk penyertaan. Yang pertama, flagger atau flaggen atau flagger yang melakukan. Yang kedua, don flagger yang menyuruh melakukan. Yang ketiga, made flaggen yang turut serta melakukan. Yang keempat, outlawing yang membujuk atau menggerakkan. Dan yang terakhir, made flagger yang membantu melakukan. Doktrin itu sama dengan ilmu pengetahuan penggolongan 5 kali menurut KUHP dipersempit menjadi 2. Yang pertama, golongan pelaku. Bentuk 1 sampai 4 yang disamakan saksi pidana dan pertanggungjawaban pidana. Yang kedua, golongan pembantu. Bentuk 5 yang diatur dalam pasal 56 sampai 57 KUHP. Sedangkan menurut doktrin Standing van Delmening, pengertian yang berdiri sendiri, pelaku bertanggung jawab sendiri atau perbuatannya, bentuk 1 sampai 3. Yang kedua, Forman van Delmening, pengertian yang bertanggung jawabannya bergantung pada perbuatan pelaku lainnya sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum, atau bentuk 5 dan bentuk 4 dan 5. Bentuk 1, flagger atau father. Pelakunya bisa tunggal atau jamak. Jika pelakunya jamak, kemungkinan pelakunya atau tidak. Dalam pandangan luas, pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Dalam pandangan sempit, pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik. Bentuk 2, don flagger atau orang yang menyuruh melakukan atau pelaku jamak. Orang yang melakukan tindak pidana. Tindak pidana itu menggunakan orang lain sebagai perantara yang dijadikan alat. Ada yang disusun dan menyuruh. Tidak pelaku langsung dan tidak langsung. Unsur-unsur don flagger. Yang pertama, pelaku tidak langsung atau minus domina. Yang kedua, pelaku langsung. Yang ketiga, harus ada alat atau manusia. Alat yang dipakai harus berbuat aktif. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Agar tidak dapat diminta pertanggungjawaban, syaratnya yang pertama, tidak sempurna pertumbuhan jawaban, pasal 44. Yang kedua, adanya keadaan memaksa atau dalam pasal 48. Pertentangan antara dua kepentingan hukum, pertentangan antara dua kewajiban hukum, dan pertentangan kewajiban dan kepentingan hukum. Yang ketiga, adanya perintah jabatan yang tidak sah. Yang keempat, adanya kekeliruan atau pemalsuan. Dan yang kelima, tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan. Mungkin cukup sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.